Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyelesaikan salah satu tugas kuliah Sosioantropologi Kesehatan dengan materi budaya makan, etika makan, kebiasaan makan, pola hidup atau gaya hidup, pola makan dari Aceh suku Goya dengan dosen pengampu Ibu Esi Zulfiani, SPSI, MHKes. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Romanita Intan Mutmainah dengan NIM 21223091006, Prodi Gizi A semester 2, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Al-Ihya Kuningan. Materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada budaya makan di Aceh, yang kedua adat makan di Aceh, yang ketiga adat mengundang makan di Aceh, yang keempat, kebiasaan makan di Aceh. Yang kelima, gaya hidup orang Aceh pada abad ke-17. Dan yang terakhir, ada pola makan di Aceh. Nah, yang pertama di sini ada budaya makan di Aceh. Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh berbagai etnis dan subtensis. Setiap etnis memiliki ciri khas baik dari segi adat, kebudayaan, dan latar belakang. Aceh, yang disebut juga Serambi Mekah, merupakan sebuah entitas suku dan wilayah yang tentunya juga memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari daerah lain di Indonesia. Hampir setiap daerah di Indonesia, bahkan seluruh dunia, memiliki menu makanan khasnya masing-masing yang terdiri dari menu sarapan, makan siang, makan malam, hingga makanan yang hanya ada di hari-hari tertentu seperti pada perayaan Hari Besar Idul Fitri maupun hari besar keagamaan lainnya. Jika Anda orang Aceh atau pernah tinggal di Tanah Rencong ini, Anda pasti tahu fakta menarik yang satu ini. Nah, faktanya itu ketika orang Indonesia kebanyakan bertanya sudah makan ketika jam makan tiba, maka yang diucapkan oleh orang Aceh di setiap jam makan yaitu kalho pajobu, yang berarti sudah makan nasi. Nah, pertanyaan ini dilantunkan oleh setiap orang Aceh pada saat jam makan tiba, dan orang tersebut hanya akan menjawab sudah apabila ia telah makan nasi di saat tersebut. Nah, budaya ini sudah tertanam di setiap individu di Aceh bahwa mereka baru terhitung makan apabila mereka telah makan nasi, tidak peduli dia telah menyantap sesuatu yang lain dengan porsi sebanyak apapun. Budaya makan nasi ini sendiri telah memunculkan kuliner-kuliner favorit Aceh yang bahan utamanya berupa nasi. Meskipun nasi ini sekilas mirip nasi uduk di Jakarta, perbedaannya dapat langsung terasa bila sudah menyantapnya. Nasi yang hanya ditemukan di pagi hari ini cukup unik. Kenapa? Karena melalui 2 kali proses memasak menggunakan santan. Nah, uniknya lagi, nasi ini beraroma khas karena dimasak dengan berbagai jenis dedaunan, mulai dari daun pandan, serai, hingga daun jeruk. Tidak hanya nasi gurih yang populer sebagai menu sarapan khas Aceh, terdapat juga nasi lemak yang merupakan menu sarapan andalan di Malaysia dan Singapura. Nah, kedua menu ini hampir bisa dijumpai di setiap warung makan atau rumah makan di setiap pemburu Aceh. Jadi, jangan lupa untuk mampir ke warung makan saat mengunjungi Aceh meskipun hanya untuk mencicipi nikmatnya nasi gurih. Selain nasi gurih, terdapat nasi biryani yang disebut juga dengan nasi 9 rempah. Nasi ini disebut nasi 9 rempah karena menggunakan 9 macam rempah-rempah dalam pembuatannya. Nasi ini cukup banyak versinya, mulai dari versi Arab, India, Pakistan, Iran, Bangladesh, dan lain sebagainya. Nasi biryani khas Aceh tentunya sudah disesuaikan dengan lidah masyarakat Aceh. Nasi ini dahulunya terdapat pada hajatan dan acara adat. Akan tetapi saat ini, nasi tersebut sudah dapat dihidangkan untuk acara biasa maupun makan sehari-hari. Ciri khas nasi ini menggunakan beras basmati, beras terkenal dari India yang memiliki bulir yang panjang dengan aroma pandan yang harum dan tidak lengket. Saking mendarah dagingnya, tradisi makan nasi di Aceh tidak hanya ditemukan pada makanan sehari-hari saja, tetapi juga di acara-acara yang berkaitan dengan hari besar keagamaan seperti Akikoh, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan lain sebagainya.
Nasi yang disediakan pada acara ini bukanlah nasi biasa, akan tetapi nasi yang disebut dengan bukulah. Hidangan ini merupakan hidangan spesial berupa nasi panas yang dibungkus dengan daun pisang yang telah dilayukan atau diasapi dan ditaburkan garam sehingga aroma dari daun pisang meresap pada nasi dan terasa sangat khas. Hidangan berbentuk piramida yang disantap ramai-ramai ini menebar rasa rindu bagi setiap masyarakat Aceh yang sedang merantau untuk pulang ke tanah kelahirannya. Yang kedua, adat makan di Aceh. Dalam masyarakat Aceh, soal makanan memang sangat bernilai. Makanan bagi masyarakat yang berbeda di ujung pulau Sumatera tersebut merupakan sesuatu yang dijadikan sebagai sedekah. Membagikan makanan kepada setiap orang yang membutuhkan sudah menjadi bagian dari adat yang hidup dalam masyarakat. Contohnya, pada setiap bulan Maulid, 12 Rabiul Awal, umat Islam Aceh selalu membuat makanan di rumah dalam jumlah banyak lalu diantar ke surau atau masjid untuk dikendurikan atau dibagi kepada warga dan tamu dari desa lain yang diundang. Bahkan, pada waktu khusus setiap warga pun secara sendiri-sendiri mengundang orang lain untuk makan di rumah mereka. Adat itu sudah berlangsung secara turun-temurun. Dalam mengundang makan tentu ada tata caranya, termasuk memperhatikan sopan santun, etika, dan tata krama makan kenduri. Cara bagaimana seseorang makan atau cara ia mengundang makan orang lain memperlihatkan pula ada tidaknya ia memperhatikan sopan santun. Dalam masyarakat Aceh, sopan santun dalam makan dan mengajak orang makan merupakan sesuatu yang telah menjadi adat. Kebiasaan makan dengan penuh sopan santun merupakan kebiasaan yang diajarkan dalam Islam. Nah, ada adat makan. Di antara sopan santun yang sangat diperhatikan dalam hubungan dengan makan ialah mengenai berpakaian dan cara duduk ketika akan makan. Artinya, berpakaian yang sopan dan menutupi aurat serta duduk dengan sopan, baik kalau makan pada meja makan maupun kalau makan dengan duduk bersila di lantai beralasan tikar. Selain itu juga selalu mengucapkan doa makan atau sekurang-kurangnya membaca basmalah ketika memulai makan dan mengucapkan syukur alhamdulillah setelah makan dan dirasa kenyang. Kalau nasi sudah dihidangkan, misalnya acara perkawinan atau maulid, maka dipandang sopan apabila memperhatikan hal-hal berikut. Makan setelah dipersilahkan dan memulainya dengan membaca doa atau basmalah serta mengucapkan alhamdulillah setelah selesai makan, tetapi tidak dengan suara keras, kecuali ada yang diundang makan khusus pada acara kenduri yang diawali dengan doa bersama. Karena orang Aceh biasanya makan dengan tidak memakai sendok seperti yang banyak berlaku pada zaman sekarang, maka sebelum makan mencuci tangan terlebih dahulu. Biasanya tempat cuci tangan selalu disediakan oleh tuan rumah. Kalau makan dengan sendok dan garpu jangan berbunyi keras bila beradu dengan piring. Tidak menjulur tangan ke tempat hidangan yang jauh dari tempat duduk kita. Hanya diambil yang ada di depan kita saja. Biasanya hidangan diatur sedemikian rupa sehingga apa yang dihidangkan ada di depan dan dapat dijangkau oleh setiap orang. Jangan memegang sendok, gulai dengan tangan kanan yang sedang dipakai untuk makan. Lebih baik dipegang dengan tangan kiri yang masih bersih. Pakai tangan kanan kalau memberi atau meneruskan piring gulai dan menu makan lainnya kepada orang lain di sebelah kanan atau kiri dan depan kita. Lalu ambil gelas minum dengan tangan kanan setelah tangan dicuci dan dilap sampai kering menggunakan tisu atau kain lap tangan yang telah disediakan. Air yang telah diambil tersebut jangan diminum habis sekali teguk, karena itu tidak sopan termasuk tidak bersuara saat meminumnya. Mengunyah makanan tidak terdengar suaranya kepada orang lain dan kunyahlah secara pelan-pelan sampai semua makanan yang ditaruh di piring dapat dihabiskan. Tidak berbicara sedang makan dan jangan meniup makan yang panas, tapi cukup menunggu beberapa saat kemudian makanan tersebut dingin sendirinya sampai nyaman untuk disantap. Jangan makan dengan suap yang terlalu besar yang menyebabkan sukar mengunyah atau mulut kelihatan sangat penuh. Kalau makan kenduri, sebelum selesai maka sebaiknya disisakan kira-kira 1 suap nasi dalam piring. Tetapi kalau makan biasa dalam keluarga, maka nasi dalam piring harus dihabiskan. Kenapa? Karena dipandang mubazir dan itu berdosa atau tidak baik menurut pandangan agama. Kalau makan buah-buahan,
kulit dan bijinya harus ditaruh dalam tempat tersendiri, baru mencuci tangan kalau semua orang sudah selesai makan, dan baru meninggalkan tempat makan kalau sudah dipersilahkan. Yang ketiga, ada adat mengundang makan. Kalau kita mengundang orang lain makan di rumah kita, maka persiapan dan tata caranya sangat erat hubungannya dengan tujuan mengundang itu sendiri dan hidangan yang disediakan. Ada undangan makan untuk menjamu famili atau keluarga dekat, menjamu para sahabat, dan ada juga undangan untuk makan kandori dalam rangka acara perkawinan maupun untuk kenduri orang mati. Nah, yang keempat, ada kebiasaan makan di Aceh. Kebiasaan makan masyarakat Aceh dalam sehari-hari adalah mereka terbiasa makan bersama-sama seluruh keluarga di meja makan atau di atas leten, yaitu semacam lantai dari papan yang ditinggikan kemudian diberi tikar. Makanan sehari-hari yang mereka makan terdiri dari nasi dan lauk pauk. Sama seperti masyarakat Indonesia pada umumnya, yang berbeda di pagi hari mereka terbiasa menyeruput kopi untuk menghangatkan tubuh. Kebiasaan makan masyarakat Aceh Muslim menjelang Ramadan dan Lebaran banyak daging yang diburu untuk keperluan rumah tangga. Yang kelima, gaya hidup orang Aceh pada abad ke-17. Aceh menjadi salah satu persinggahan para pelaut dunia yang datang ke Nusantara. Sejak era pelayaran, wilayah itu telah membuka diri dengan dunia luar. Posisinya yang strategis, ada di sekitar Malaka dan penghubung dataran Asia, menjadi sebab banyak bangsa singgah ke negeri paling ujung di Pulau Sumatera tersebut. Terbukanya pelayaran mengantarkan bangsa-bangsa dalam interaksi yang lebih dalam dengan penduduk Aceh. Aktivitasnya tidak hanya tercatat oleh bangsa pendahulu, yaitu Tiongkok dan Arab saja, tetapi juga oleh masyarakat Eropa yang datang belakangan. Para pelaut barat menggambarkan kehidupan penduduk lokal dalam catatannya, termasuk cara hidup yang terasa asing di mata mereka. Cara berpakaian. Catatan yang menyebutkan nama Aceh muncul pada pertengahan abad ke-16. Tom Pires, penjelajah Portugis, menyebutnya sebagai Achin. Pires menjadi penjelajah Eropa pertama yang menulis daerah itu pada catatan penjelajahannya. Suma Oriental berdasarkan peta bertahun 1540, wilayah kuasa Aceh membentang hingga ke pedalaman. Aceh, kata Pires, adalah negeri pertama yang dapat ditemukan setelah menelusuri terusan Pulau Sumatera. Gambaran lebih jelas tentang penduduk Aceh datang dari penjelajah Prancis, Francis de Viet. Ia tiba di Aceh pada 26 Juli 1602. Ketika kekuasaan dipegang oleh Sultan Ali Riayat Shah, berdasar penggambaran fitrah diketahui bahwa kebanyakan orang Aceh pada waktu itu hanya mengenakan pakaian berupa ikat pinggang yang dililitkan pada tubuh untuk menutupi bagian kemaluan. Sedangkan bagian lain dibiarkan terbuka. Pakaian yang digunakan penduduk biasanya dari belacu biru, bahan paling bagus yang bisa ditemui di sana, dengan warna merah lembayung. Menurutnya, kebiasaan orang Aceh yang suka memakai sorban juga sungguh aneh. Sorban itu diikat seperti gulungan sedemikian rupa hingga ujung kepalanya tak tertutup. Sementara seorang pedagang Inggris bernama Peter Mundy menyebut jika semua laki-laki mencukur rambut di bibir atas dan dagunya, semua orang Aceh berjalan tanpa alas kaki, baik raja maupun penduduk biasa. Menjelang akhir abad ke-17, cara berpakaian sebagai besar penduduk Aceh mulai berubah. Dikisahkan Gwili Dapper dikutip Dennis Lombard dalam Kerajaan Aceh zaman Sultan Iskandar Muda tahun 1607 sampai tahun 1636. Di Aceh sudah banyak perempuan yang mulai menggunakan perhiasan di telinganya. Yang paling terkemuka dari mereka memakai kupiah yang pas di kepala, terbuat dari kain wol yang diwarnai merah atau warna lain dan yang terbentuknya seperti topi tapi tanpa tepi. Mereka memakai celana pendek dan orang bangsawan memakai sepotong kain sutra yang longgar di atas pundak. Mereka tetap telanjang kaki, hanyalah yang kaya-kaya yang memakai semacam sandal. Ditulis Dampier. Perihal makan,
Penduduk Aceh digambarkan tidak terlalu banyak makan. Para pelaut barat menganggap kebiasaan itu aneh karena mereka dapat menghabiskan banyak makanan dalam satu waktu, sehingga orang Aceh disebut terlalu sederhana soal makanan. Penduduk di negeri itu hampir selalu makan nasi dengan sedikit ikan dan sedikit sayur. Hanya orang kaya yang dapat terpandang yang makan dengan ayam yang dibakar atau direbus untuk persediaan satu hari penuh. Seandainya ada 2.000 orang Kristen di negeri mereka, maka segera mereka akan kehabisan sapi dan unggas, ungkap Dampier. Namun Lombard sendiri menyebut mendangan para penjelajah terhadap kebiasaan makan orang-orang Aceh terlalu dangkal. Mereka tidak memperhitungkan adanya waktu makan yang berlaku di kalangan masyarakat Aceh. Kenapa? Karena para penduduk biasanya menyiapkan makanan untuk sehari penuh sehingga tidak dihabiskan dalam satu waktu. Sistem pernikahan. Mengenai sistem perkawinan di Aceh, peneliti Belanda Snouk Horge telah membahasnya lengkap dalam Orang Aceh, yaitu budaya masyarakat dan politik kolonial. Namun penelitiannya itu baru dilakukan pada abad ke-19. Kajian terdahulu tentang permasalahan tersebut datang dari penjelajah Prancis Augustin de Blau abad ke-17. Dalam De Ramspoorjige Servin de France naar Occident Orbit van de Heer Generaal Auguste van Beliau met Riesjeut Normadin, Bailey mengungkapkan sejumlah kebiasaan di dalam praktek pernikahan orang Aceh yang tidak ia pahami. Malah orang Prancis ini menyebutnya sebagai hal yang menarik. Ia mengatakan bahwa sistem itu dijalankan sesuai hukum agama yang berlaku di negeri itu. Mereka memperistri perempuan sebanyak yang mereka inginkan atau dapat mereka hidupi. Tetapi salah satu di antara perempuan itu adalah istri utama dan anak-anaknya lah yang menjadi pewaris sah. Mereka tidak memperlihatkan istri mereka atau mengizinkannya keluar rumah. Si suami biasanya memperoleh darah dan ia harus membayar untuk memperoleh dari orang tuanya dan harus memberinya sebagian dari harta bendanya sebagai warisan, ucap Beliau seperti dikutip Lombard. Mengenal harta dalam keluarga, perempuan harus memberikan seluruhnya kepada sang suami, namun ia tetap menerima sebuah surat yang dapat digunakan untuk mengklaim hartanya itu jika suatu saat mereka bercerai. Sementara jika perpisahan terjadi karena si suami meninggal, istri menerima harta bawaan di luar mas kawin ketika suami menyuntingnya, dan harta itu tidak dapat diklaim oleh pihak manapun. Sedangkan perihal penceraian, Robert mengatakan jika di Aceh perempuan mendapat beberapa keuntungan yang tidak dikenal di daerah-daerah Islam lain yang lebih ke barat, suami tidak bisa mencampakkan istrinya begitu saja. Penceraian dapat terjadi apabila keduanya menginginkan hal tersebut. Jika si suami mempunyai keinginan sedemikian dan si istri tidak, si suami mempunyai piutang berupa maharnya dan harus membayar bunga baru. Demikian juga si istri tidak dapat kawin lagi dan mereka terpaksa tinggal bersama, sekalipun mereka bercampur, ungkap Lombard. Yang keenam, pola makan di Aceh. Ciri utama makanan pokok masyarakat Aceh adalah nasi. Orang Aceh memiliki budaya jika saat jam makan tiba mereka harus makan nasi. Budaya ini sudah tertanam di setiap individu di Aceh bahwa mereka baru terhitung makan apabila mereka telah makan nasi. Masakan Aceh terkenal banyak menggunakan kombinasi rempah-rempah sebagaimana yang biasa terdapat pada masakan India dan Arab, yaitu jahe, merica, ketumbar, jintan, cengkeh kayu manis, kapulaga, dan adas. Berbagai macam makanan Aceh dimasak dengan bumbu gulai atau kari serta santan yang umumnya dikombinasikan dengan daging. Beberapa resep tertentu secara tradisional ada yang memakai ganja sebagai bumbu racikan penyedap. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan tentang budaya, adat, kebiasaan makan, gaya hidup orang Aceh pada abad ke-17 dan pola makannya. Banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.